kalau seorang dosen itu tidak bergabung di dalam asosiasi internasional itu sebetulnya ya kurang gimana gitu ya. Iya, Jadi betul. karena itu adalah keilmuan, pengembangan keilmuan. Karena ketika saya misalnya bergabung di dalam IEEE, join sebagai member IEEE, maka yang pertama saya dapatkan adalah saya mendapatkan informasi yang cukup banyak di bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Mhm. Dan kampus kita, PENS ini juga memfasilitasi. Jadi yang Oh, namanya oke. berlangganan jurnal online itu dilakukan. Jadi teman-teman dosen dan mahasiswa mestinya bisa mengakses IEEE ini Mhm. secara free dari kampus. Oh, Kita salah satunya adalah penyelenggaraan Conference Industrial Electronic Symposium, mhm. sudah lama dan sejak 2015 sudah di-endorse dan diakui oleh IEEE Internasional. Sehingga kegiatan conference kita ini terindeks oleh IEEE dan juga terindeks oleh Scopus. Sehingga conference kita ini diakui secara internasional. Gitu. Oh. Halo sobat, balik lagi di Siniar Pens. Bersama saya Arsita Isyana yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini aku nggak sendirian karena langsung ditemenin sama beberapa narasumber yang pastinya membawa banyak informasi yang sangat penting dan juga sangat bermanfaat di kehidupan kalian. Nah, langsung aja. Assalamualaikum Pak Tribudi dan Mas Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bisa diperkenalan diri dulu Pak, namanya siapa, sebagai apa gitu? Nama saya Tribudi Santoso. Dalam hal ini di posisi sekarang ini sebagai konselor dari IEEE Student Branch PENS itu. Kalau dalam sehari-hari kesibukan saya sebagai dosen di teknologi rekayasa multimedia, dan kebetulan sampai dengan bulan Juni ini nanti saya mendapatkan amanah sebagai wakil direktur bidang kemahasiswaan dan sumber daya manusia. Gitu. Terima kasih. Kalau Mas Odi? Iya, saya David Odiendirantono. Di IEEE ini saya diberi amanah sebagai Presiden IEEE Student Bench Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan sekarang saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Teknik Elektronika. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari Pak Tribudi sendiri, sejauh ini kegiatan Pak Tribudi di IEEE ini sebagai apa, Pak? Dan apa saja kegiatannya, Pak? Kalau saya sebagai member biasa, jadi kebetulan kalau dulu waktu saya kuliah S3 saya student member, jadi seperti teman-teman itu, 2000 saya mulai 2010 jadi student member, dan kemudian ketika 2014 sudah harus jadi member biasa, karena student Oh, member itu ada oke. batasannya. Dan kemudian sebagai member biasa ya saya aktif ikut conference dan berbagai kegiatan lainnya di IEEE gitu. Jadi juga pernah submit jurnal, alhamdulillah submit paper ke jurnal, Mhm. alhamdulillah bisa diterima. Dan juga tahun 2018 saya pernah menjadi ini ketua untuk conference Industrial Electronic Symposium punyanya PENS ini, yang Oke. waktu itu diselenggarakan di Bali gitu. Masya Allah. Kalau Mas Odi sendiri nih, kegiatannya apa aja nih di IEEE? Untuk di IEEE ini kebetulan kemarin kan kita baru diresmikan Mhm. gitu, Mbak. Jadi saya sebagai ketua di IEEE Student Bench Mhm. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini, saya bersama rekan-rekan yang lainnya, kita ada 12 orang, Mhm. salah satunya saya Mhm. juga. Kita membangun kegiatan-kegiatan untuk kedepannya, yang dimana kita berfokus pada pengenalan IEEE ini dulu, agar IEEE ini dikenal dulu Mhm. oleh mahasiswa PENS maupun mahasiswa luar PENS gitu, Mbak. Oke. Nah, kita kan udah ngomongin IEEE ya, IEEE di PENS. Nah, kalau boleh tahu nih, IEEE itu apa sih, Mas? Dan kapan diresmiin di PENS ini? Nah, IEEE Student Branch ini eh, diresmikan kemarin baru saja pada 3 Maret Mhm. 2025. Jadi kita di sini eh, komunitas yang penggiat untuk di bidang penalaran, di Mhm. bidang publishing jurnal maupun di bidang teknologi nantinya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Mas,
tujuan utama didirikan atau dibentuk IEEE Defense ini apa, Mas? Nah, tujuan utama kita di sini, kita fokus untuk, mengajak, mahasiswa, Mhm terutama di mahasiswa PENS ini, mhm untuk ayo kita, senang untuk melakukan riset, mhm. penelitian terkait di bidang teknologi, terus, membuat jurnal juga maupun publish nantinya, seperti itu, Mbak. Oke. Dan, yang bergabung di IEEE ini siapa aja, Mas? Kira-kira, atau mahasiswa atau mungkin dosen saja gitu? Atau campur gitu, Mas? Untuk yang tergabung di ATRIPLE ini mahasiswa gitu, tapi Oh, untuk oke. mahasiswanya juga, setiap angkatan Heeh. maupun setiap prodi juga bisa untuk tergabung di sini. Berarti untuk umum ya, Mas? Mahasiswa umum, nggak tergantung kayak, mahasiswa semester 6 aja gitu, nggak Oh, kan? enggak. Oh, oke. Nah, sekarang ke Pak Tribudi nih. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja nih program atau kegiatan yang akan dijalankan di IEEE PENS? Jadi sebetulnya, sampaikan Mas Odi tadi, Mhm member IEEE di PENS ini banyak, mhm. terutama sebagian besar membernya adalah para dosen. Karena Oke. kegiatan beliau-beliau sebagai penelitian dan menunjang tridharma pendidikan. Kegiatan IEEE Defense sudah banyak dan sudah lama sekali. Kita salah satunya adalah penyelenggaraan Conference Industrial Electronic Symposium, Mhm. sudah lama dan sejak 2015 sudah di-endorse dan diakui oleh IEEE Internasional. Sehingga kegiatan conference kita ini terindeks oleh IEEE dan juga terindeks oleh Scopus. Sehingga conference kita ini diakui secara internasional gitu. Oh, oke Pak. Jadi kita setiap tahun ada dan tahun ini yang terdekat adalah Industrial Electronic Symposium pada nanti bulan Juni kalau salah ya. Agustus. Agustus kayaknya, Agustus. Agustus. Oh iya, Oh, submit oke. papernya sampai ini Mei, Juni dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi kebetulan ketuanya atau organizing committee-nya dipimpin oleh Dr. Zainuddin, Ahmad Zainuddin gitu. Oke. Nah, berarti kan, di IEEE ini pastinya punya nilai plus ya, Pak, ya? Nilai lebih ya, Pak, kalau, kita udah join di komunitas ini ya, Pak. Nah, kira-kira, nilai lebih apa aja sih yang bisa didapat sama anggota IEEE PENS dan dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya itu apa, Pak? Jadi sebetulnya kalau seorang dosen itu tidak bergabung di dalam asosiasi internasional itu sebetulnya ya kurang gimana gitu ya. Iya, Pak, Jadi betul. karena itu adalah keilmuan, pengembangan keilmuan. Karena ketika saya misalnya bergabung di dalam IEEE, join sebagai member IEEE, maka yang pertama saya dapatkan adalah saya mendapatkan informasi yang cukup banyak di bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Mhm. Dan kampus kita, PENS ini juga memfasilitasi. Jadi yang Oh, namanya oke. berlangganan jurnal online itu dilakukan. Jadi teman-teman dosen dan mahasiswa mestinya bisa mengakses IEEE ini Mhm. secara free dari kampus. Melakukan download Oh, oke. untuk yang jurnal ya, beberapa Mhm. jurnal, hampir semua jurnal. Dan ada ratusan jurnal di sana itu. Jadi silahkan bagi Anda yang menginginkan perkembangan terakhir dari tren keilmuan yang ada, tren teknologi yang ada, silakan mengakses melalui IEEE Explore, jadi Mhm. www.ieee.explore itu nanti otomatis akan dapat informasi apa saja. Kalau Anda bisa mengakses dari kampus PENS menggunakan IP-nya kampus ini, maka otomatis untuk jurnal-jurnal tertentu bisa diambil, di-download. Oke. Tapi tentu saja kami berharap bahwa Anda bisa menggunakan dengan bijak, bukan berarti di-download untuk dijual belikan tidak boleh ya. Iya, Itu Pak. karena itu Nggak orisinil nanti ya, Pak? tidak Heeh, legal gitu ya, nanti melanggar betul, hukum. heeh. Jadi untuk belajar gitu. Itu ya salah satu kegiatan di IEEE adalah publisher. Mhm. Kegiatan yang lain mereka adalah menentukan standarisasi di industri Oke. telekomunikasi atau industri-industri yang lainnya termasuk industri 4.0 dan Mhm. sebagainya itu ada standarisasi dan IEEE adalah salah satu badan yang menentukan standarisasinya itu. Dan Oke. bagi para peneliti yang ingin Mhm. beraktivitas, kemudian ingin melakukan kolaborasi riset dan sebagainya, itu bisa. Jadi misalnya saya ingin conference ke tempat lain, di negara lain, itu kita bisa mensubmit untuk mendapatkan pendanaan juga. Untuk Oh, bisa oke. registrasi, untuk bisa bepergian kemana gitu. Jadi pada dasarnya siapa yang lebih siap itu akan diuntungkan. Dan juga IEEE juga menyelenggarakan suatu pendanaan riset, Mhm. baik itu semacam pengabdian masyarakat tapi internasional kelasnya ataupun penelitian yang lainnya. Jadi
ya luar biasa, organisasi ini sangat besar dan tentu saja akan sangat banyak manfaatnya. Dan satu hal lagi mungkin yang teman-teman ketahui bahwa ketika kita bergabung di dalam suatu asosiasi keilmuan, maka boundary level pendidikan dan sebagainya dari mana asalnya akan hilang semuanya. Jadi tidak perlu yang profesor, apa itu yang doktor, apa itu yang masih master atau yang student atau undergraduate, ketika dalam suatu forum ilmiah itu semua levelnya sama. Sama, oke. Gitu. Nah, sejauh ini pasti Pak Tribudi dan Mas Odi itu pasti punya harapan ya, harapan untuk kedepannya untuk IEEE. Nah, kira-kira harapan dari Pak Tribudi dulu nih, untuk kedepannya untuk IEEE PENS itu apa Pak? Ya khususnya untuk IEEE Student Branch PENS, saya berharap banyak mahasiswa yang lebih tertarik supaya lebih tahu lagi tentang dunia keilmuan dan teknologi yang paling cepat perkembangannya gitu, sehingga punya wawasan yang lebih luas dan juga bisa bergaul dengan teman-teman dari negara lain dan kampus lain gitu ya. Jadi menambah relasi ya Pak ya. Ya, menambah relasi kan ibaratnya kan banyak silaturahmi, banyak teman, banyak rezeki kan. Gitu kan. Iya Pak, Sehingga betul tentu Pak. saja dan akan menjadi semakin pede. Iya, betul. Nanti berbahasa Inggris dan sebagainya otomatis harus bisa gitu kan. Dan jam terbangnya bisa lebih tinggi ya Pak ya. Lebih tinggi gitu, udah praktis gitu. Kalau dari Mas Odi? Kalau dari saya sebenarnya kita dan rekan-rekan lainnya nantinya juga punya target yang dimana IEEE SB PENS ini bisa dikenal juga oleh mahasiswa PENS di seluruh angkatan maupun di luar mahasiswa PENS itu. Nah, nantinya kita juga akan mengadakan program secara offline yang dimana kita mengundang seluruh mahasiswa PENS yang mungkin tertarik dengan IEEE ini bisa langsung tanya-tanya langsung di forum tersebut nantinya. Jadi ditunggu aja. Oke. Jadi kayak semacam ada workshopnya gitu Mas. Iya. Oke. Nah selain diadain workshop, mungkin ada kayak informasi yang bisa kita cari itu atau lewat media sosial atau apa gitu mungkin ada? Oh, kita sudah ada media sosialnya Mbak. Oh, boleh di-spill nih Mas. Ya, untuk sosial media kami di IG namanya IEEE SB PENS, bisa di search di IG. Oke, nanti kita tulis di bawah ya Mas ya. Oke. Nah, Sobat Siniar, jadi kita udah ngomongin suatu komunitas nih, IEEE. Nah, jadi buat kalian mungkin yang tertarik atau yang suka buat jurnal atau research atau riset gitu, bisa banget join atau ikutan di komunitas IEEE PENS gitu. Jadi buat kalian juga yang tertarik dengan episode kita yang lainnya bisa cek di YouTube, di Spotify dan sosmed Sinar PENS. Oke, jadi jangan lupa ketinggalan episode kita yang lainnya dan stay tune terus. Bye bye. Terima kasih Sobat Siniar.